Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu bahagia. Tidak terasa sudah 1 tahun kita di tahun 2023, masuk di awal bulan Desember, dan di tanggal 3 Desember 2023 nanti, dunia juga akan merayakan yang namanya Hari Disabilitas Internasional. Jadi setiap tahun memang Hari Disabilitas Internasional selalu dirayakan atau diperingati di tanggal 3 Desember. Setiap tahun tema yang diangkat juga selalu berbeda-beda, bagaimana kawan-kawan disabilitas ini juga memiliki upaya agar setara dan sama dengan kita, kawan-kawan yang non-disabilitas, dan juga merubah bagaimana dunia memandang mereka. Terlebih, pemerintah dalam hal ini juga harus bisa ikut melibatkan kawan-kawan disabilitas untuk ikut membangun negeri tercinta. Nah, bagaimana peran kawan-kawan disabilitas untuk bisa membangun negeri di era tahun politik seperti saat ini? Kita akan bahas dengan dua narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Ada Ibu Lulu Ariantini, Ketua Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam. Kabar sehat Bu Lulu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh datang dari Situbondo ke Sidoarjo untuk datang ke studio Matur Nuwun. Terima kasih Bu Lulu. Sama-sama. Yang juga tidak kalah jauh datang dari Jakarta langsung ke Surabaya, ada Ibu Nina Hendarwati dari Koordinator Mitra Program Inklusi atau Partnership Coordination Inclusive Program. Selamat pagi Bu Nina. Pagi Mas. Sehat kabarnya Bu Nina? Walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Barangkali saya pertama ingin ke Bu Lulu terlebih dahulu. Ya. Bu Lulu, setiap tahun pasti diperingati Hari Disabilitas Internasional. Ya. Barangkali mungkin dulu dan sekarang, apakah ada perbedaan Ibu? Bagaimana dunia memandang teman-teman disabilitas dan seperti apa pandangan itu Ibu? Ya, kalau dulu itu mungkin paradigmanya orang melihat disabilitas itu atau difabel kasihan. Mereka kalau melihat difabel perlu dibantu, hanya butuh bantuan, atau kalau Lulu nih pakai tongkat harus disembuhkan, seperti itu. Tetapi kalau sekarang paradigmanya sudah berubah nih. Kalau difabel itu sudah mereka sudah punya hak yang sama juga, mau bicara tentang pendidikan, kesehatan dan lain-lain, termasuk dalam mengisi pembangunan. Bagaimana peran-peran difabel itu sama dengan teman-teman non-difabel lainnya, kita juga harus merasakan kemerdekaan itu yang sesungguhnya. Hak kita juga sama, sudah diatur di undang-undang juga, bahkan di daerah sudah ada perda terkait dengan disabilitas, bahkan sampai di desa pun ada perdes terkait dengan disabilitas, seperti itu. Jadi dulu teman-teman difabel itu tidak pernah terlibat dalam perencanaan pembangunan, tetapi kalau sekarang sudah mulai terlibat dari tingkat desa sampai kabupaten bahkan provinsi dan nasional. Mereka turut serta dalam perencanaan pembangunan, baik itu secara regulasi, bahkan perencanaan-perencanaan lain, bahkan sampai monitoringnya. Kira-kira pembangunan ini sudah sesuai tidak dengan tujuan pembangunan itu sendiri? Karena kita juga punya hak juga kan, bagaimana memastikan hak difabel itu sama di negara dan di mata masyarakat juga. Baik. Agar tadinya itu tadi tidak lagi dipandang sebagai orang yang harus dikasihani, tetapi kita memang punya peran yang sama nih dengan masyarakat lain. Siap. Seperti itu. Sudah ada perubahan pandangan. Kalau dulu masih seperti harus perlu dikasihani, namun sekarang kawan-kawan disabilitas sudah berdiri di atas kakinya sendiri, sudah mendapatkan hak yang sama seperti kawan-kawan seperti kita, non disabilitas. Bu Nina, berkaitan dengan tema yang setiap tahun selalu berganti, artinya apakah dari tema-tema yang diangkat itu juga setiap tahun tujuannya selalu tercapai Ibu? Misalkan tahun ini bagaimana kawan-kawan disabilitas bisa terlibat dalam pembangunan inklusi. Nah, artinya upaya untuk mewujudkan itu apakah selalu tercapai atau bagaimana Ibu? Pertama tentunya tercapai ya. Maksudnya kita memahami bahwa perubahan paradigma dari cacat menjadi penyandang disabilitas itu memang suatu momentum yang cukup bagus. Manakala pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang perlindungan penyandang disabilitas. Nomor 16 tahun 2006, nomor 18 tahun 2000. Nomor 8 tahun 2016. Nomor 8 tahun 2016. Itu tuh benar-benar merubah banyak paradigma. Saya kira begitu. Sehingga itu sangat membantu teman-teman penyandang disabilitas untuk mulai aktif terlibat. Tetapi yang perlu disadari bersama adalah bahwa kita itu menyadari negara kita juga menerapkan yang namanya SDGs ya. No one left behind itu menjadi sangat penting. Dan yang termasuk no one left behind itu dulu mungkin gak kepikiran nih teman-teman penyandang disabilitas.
Tapi sekarang sudah mulai, no one left behind itu masyarakat yang marginal. Salah satu penyandang masyarakat marginal itu juga adalah penyandang disabilitas. Mengapa disebut marginal? Pertama, jangan lupa bahwa teman-teman itu kan terdiskriminasi dengan cara pandang ya. Sekali lagi itu menjadi PR bersama. Tapi sekarang orang semakin menyadari bahwa harusnya diskriminasi itu dihilangkan. Sehingga keterlibatan teman-teman itu menjadi sangat penting karena kita, misalnya seperti saya itu hanya sebagai partnership koordinator yang mencoba memfasilitasi kebutuhan teman-teman disabilitas. Kami itu tidak bisa menentukan apa sih yang what exactly true, itu benar-benar kebutuhan teman-teman disabilitas. Saya harus berkonsultasi nih kepada Mbak Lulu. Mbak Lulu, ini gimana ya kayak gini nih? Itu karena beliau yang paling tahu dengan kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas, termasuk dia paling tahu tentang kebutuhannya sendiri sebagai penyandang disabilitas. Tentu. Saya kira itu, Mas. Sehingga perubahan signifikan semenjak ada undang-undang. Siap. Kita patut bersyukur bahwa ternyata dunia dan juga manusia sesama kita ini sudah melihat bagaimana kawan-kawan disabilitas ini dengan cara pandang yang berbeda. Namun yang perlu diketahui adalah bagaimana proses perubahan cara pandang ini. Apakah kawan-kawan disabilitas ini yang memperjuangkan sendiri bagaimana mereka bisa dipandang oleh masyarakat lain, atau justru kita yang sudah semakin sadar bahwa harus ada bagaimana kita berubah melihat mereka, harus kita melihat juga memberikan hal yang sama. Jangan kemana-mana, kami segera kembali usai jeda berikut. Pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Hari Disabilitas Internasional menjadi satu momentum pengakuan dari seluruh masyarakat di dunia bahwa kita juga harus memberikan hak yang sama kepada kawan-kawan disabilitas. Dan terbukti di Situbondo tadi Bu Lulu sudah bercerita bagaimana kawan-kawan disabilitas bisa dilibatkan dalam berbagai hal proses pemerintahan, mulai dari pemerintahan desa, bahkan hingga ke level provinsi. Nah, yang perlu kita ketahui adalah jalan ceritanya. Bu Lulu, kalau dulu Anda mengatakan bahwa kawan-kawan disabilitas lebih kepada dikasihani. Namun sekarang kawan-kawan sudah bisa berdiri di kaki sendiri, sudah merdeka, mendapatkan haknya. Nah, itu apakah semata-mata karena perjuangan teman-teman disabilitas untuk merubah pandangan itu, atau memang masyarakat yang sudah dengan sendirinya merubah sendiri cara pandangnya, Ibu? Iya. Kalau awalnya sih dari kita sendiri ya, yang harus memberikan informasi atau edukasi kepada semua masyarakat, termasuk pemerintah juga, bagaimana adanya undang-undang, tidak semua dinas terkait, apalagi masyarakat itu paham adanya undang-undang. Bagaimana kita juga memberikan informasi bahwa penyandang disabilitas atau difabel itu punya hak yang sama dengan masyarakat yang lain. Itu yang kita sering sosialisasikan, dan kita sering melakukan kegiatan bersama. Bagaimana kita memposisikan diri kalau masyarakat non difabel punya hak dan kewajiban yang sebagai warga negara, kita sebagai difabel juga punya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan. Mungkin yang membedakan caranya saja nih yang berbeda. Karena kalau difabel kan punya cara yang beda ya. Bagaimana kita membutuhkan perlakuan-perlakuan yang bukan secara khusus dalam tanda petik, tetapi bagaimana kita dalam bersekolah membutuhkan biaya kesehatan dan lain-lain, pasti beda. Layanan kesehatan, layanan sekolah, ya, layanan di kantor pemerintahan, bagaimana kita bisa mengakses semua informasi terkait dengan Adminduk dan lain-lain. Kalau dulu kan kita, sudah kalau difabel mengurusin Adminduk cukup keluarganya atau Pak RT-nya atau siapa, tetapi kita mengajarkan bagaimana kita sendiri yang melakukan itu semua, agar orang juga tahu, ternyata difabel bisa ya melakukan apa yang harusnya mereka lakukan, bukan harus selalu didampingi orang, tetapi kita sendiri yang akan menunjukkan kepada orang bahwa difabel itu bisa, sehingga masyarakat akhirnya iya ternyata difabel bisa nih dalam bermasyarakat, dalam kita melakukan perencanaan pembangunan di Musdes sampai di Musrenbang Kabupaten, kita menunjukkan bahwa kita masih sama dengan warga lainnya, bahwa kita punya hak yang sama, kita menunjukkan bahwa kita mampu, kita bisa melakukan hal yang sama. Kalau Mas Oki mungkin bisa menjadi sebagai presenter,
ada loh teman-teman difabel yang punya Yeah, kemampuan sama seperti itu. Kita tinggal menunjukkan saja prestasi dan apa kemampuan yang kita miliki sehingga masyarakat mulai terbuka bahwa kita memang harusnya nih sebagai masyarakat harus menerima teman difabel sama dengan warga lainnya termasuk pemerintah. Bagaimana kita mulai diikut sertakan dalam semua perencanaan pembangunan seperti itu. Kalau di Situbondo kawan-kawan disabilitas bisa ikut bergabung dalam proses perencanaan daerah, apakah ini semata-mata karena ada PPDIS atau bagaimana, Bu Lulu? Ya. Karena tentu ini berdampaknya ke kota-kota kabupaten lain yang belum ada seperti PPDIS. Iya, memang sejak adanya PPDIS kita bermitra dengan pemerintah. Bagaimana kita memastikan kepada pemerintah, pemerintah kalau mau melakukan sesuatu, tolong dong kita dilibatkan. Seperti Perda tentang disabilitas saja di Situbondo itu keterlibatan teman-teman itu sudah mulai. Bagaimana memastikan kebutuhan teman-teman di Situbondo pasti beda nih dengan kabupaten lain. Itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Apakah PPD saja? Tidak. Kita mengajak semua difabel dengan ragamnya. Kalau tadi Bu Nina mengatakan bahwa kalau mau bicara kebutuhan difabel harus tanya sama Lulu nih. Tetapi saya sebagai difabel pun nggak boleh mewakili teman netra. Kalau saya bicara kepada pemerintah, kalau teman netra butuh ini nih, ini nggak bisa. Tapi bagaimana saya juga memfasilitasi kebutuhan teman netra, teman tuli, teman mental, intelektual dan lain-lain. Mereka sendiri yang harus memberikan informasi kebutuhan mereka masing-masing seperti itu. Ya, berarti dengan adanya PPDIS ini memberikan wadah untuk kawan-kawan disabilitas bisa akhirnya masuk ke dalam ranah pemerintahan, baik itu di tingkat desa, musrembang atau bahkan ke level provinsi. Nah, Bu Nina, artinya bagaimana kota-kota kabupaten lain agar bisa seperti Situbondo? Di Jawa Timur saja ternyata hanya ada Situbondo yang memiliki PPDIS. Artinya memang satu wadah yang memang peduli dan memberdayakan kawan-kawan disabilitas agar bisa eksis dimanapun itu. Nah, apakah bangsa ini sudah cukup ramah untuk bisa memiliki komunitas dan wadah seperti itu di semua kota kabupaten, Ibu? Iya, makasih Mas Oki. Jadi ini memang PR besar ya, bahwa harapannya itu ada banyak PPDIS di semua wilayah, khususnya di Indonesia. Tetapi saya mengapresiasi dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bappenas, itu telah mengeluarkan suatu regulasi untuk menyusun rencana aksi daerah, nasional dulu, untuk penyandang disabilitas. Kemudian dia juga membuat regulasi bahwa mewajibkan seluruh provinsi itu membuat rencana aksi daerah untuk penyandang disabilitas. Harapannya memang akan seperti apa yang dilakukan oleh PPDIS. Jadi mitra kami, itu kami sebut mitra kami ya Mas. Jadi Pak Mas Oki, kami itu punya program yang namanya program inklusi. Kami bekerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia yang sebenarnya lebih banyak mendampingi untuk mitra yang memang fokus kepada penyandang disabilitas. Nah, dengan adanya regulasi dari government mengenai diharapkan semua provinsi itu membuat rencana aksi daerah untuk penyandang disabilitas, itu daerah-daerah yang lain tentunya melakukan hal yang sama. Sehingga keterlibatan teman-teman penyandang disabilitas dalam pembangunan itu nantinya merata. Itu tujuan besar kami semuanya, termasuk negara Republik Indonesia itu sudah punya keinginan terbaik bahwa Indonesia emas itu harus terjadi. Itu Mas, jadi memang masih sangat terbatas kalau berbicara dengan secara program untuk kualitas yang memang sangat diharapkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas memang tidak terlalu banyak, tetapi jangan lupa bahwa negara ini telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan hal itu. Siap. Semoga ke depan nanti melalui PPDIS yang mengawali di Jawa Timur, nanti akan muncul PPDI lainnya di kota lain di Jawa Timur atau bahkan di provinsi-provinsi lain, supaya kawan-kawan juga bisa semakin eksis, khususnya bagi mereka-mereka kawan-kawan disabilitas. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Saya langsung ke Bu Lulu terlebih dahulu.
Bu Lulu, kalau kita berbicara masalah kawan-kawan disabilitas agar bisa eksis, agar bisa berprestasi, tidak bisa dipungkiri harus gigih. Iya. Nah, barangkali gigih ini juga masuk dalam satu privilege atau keistimewaan. Karena kalau kita bilang privilege, tidak melulu barangkali soal ekonomi saja, soal fasilitas, tapi juga tentang dalam diri kita sendiri, tekad untuk gigih. Nah, bagaimana kawan-kawan disabilitas hari ini, Bu? Apakah mereka juga di samping privilege secara ekonomi, apakah mereka juga sudah cukup bisa bersaing untuk privilege jati dirinya? Artinya mereka gigih, mereka tidak malu untuk bisa berinteraksi dengan dunia luar. Itu bagaimana, Bu Lulu? Ya, itu proses yang sangat panjang sebenarnya. Kalau kita mau menengok ke belakang, bagaimana kondisi teman-teman, kalau kita bicara, kalau PPDIS bicara di Situbondo saja, banyak sekali teman-teman Situbondo itu difabelnya, dulu mereka enggan keluar rumah karena banyak hal. Salah satunya keluarga yang tidak mengizinkan, karena keluarga malu, dianggap aib, dan lain-lain. Dan termasuk juga selain itu difabelnya dan juga masyarakat. Ini yang sangat menentukan. Bagaimana difabel bisa menunjukkan jati dirinya itu memang harus ada keterlibatan banyak pihak. Selain keluarga, difabel itu sendiri dan juga masyarakat yang sangat penting nih. Termasuk juga dari pemerintah. Bagaimana pemerintah memastikan keterlibatan teman-teman ini untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Sebenarnya kalau mau bicara kita gigih dalam berjuang ya, kalau mau jujur, siapa yang mau menganggap difabel itu lemah salah. Karena selama hidupnya dia itu sudah berjuang untuk mempertahankan hidup saja, itu sudah sangat luar biasa. Bagaimana kita menunjukkan ke orang, saya nggak masalah pakai 2 tongkat mau kemana-mana, oke, nggak merasa minder dan lain-lain. Tapi pakai masih motor ada, ya, Mbak? iya, Bahkan pakai motor masih ya? banyak teman-teman nih yang bagaimana mereka yang difabelnya saja masih tanpa tongkat seperti saya, mereka malu dengan karena hanya sedikit pincang jalannya atau tangannya. Ada teman saya yang hanya tangannya saja dia selalu disembunyikan. Saat saya bilang, kenapa harus disembunyikan? Malu, takutnya orang nanti tanya kemana tangan saya dan lain-lain. Tetapi dalam prosesnya PPDIS dalam mendampingi teman-teman, kita perlahan-lahan bisa menunjukkan bahkan sekarang teman-teman itu mulai percaya diri dan mereka sudah mulai berinteraksi dengan lingkungannya, bahkan dia yang akan menolong masyarakat sekitarnya. Mereka yang akan membantu teman-teman atau masyarakat miskin lainnya yang tidak punya KTP. Bagaimana mereka kemarin turun saat ada bencana, bagaimana mereka juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa saya percaya diri dengan keadaan saya. Yang kami ajarkan di PPDIS itu, akui identitas kamu itu bahwa sebagai difabel tidak ada masalah. Nah, itu yang terpenting, bagaimana teman difabel mau mengakui dirinya sebagai difabel, dia akan bisa berjuang dalam menghadapi hidup ini. Tidak ada masalah dengan kedifabelannya selama kita diberi kesempatan, dan kesempatan itu yang harus diberikan oleh masyarakat, keluarga, dan juga pemerintah. Percuma dong kita punya rasa percaya diri kalau tidak diberi kesempatan. Betul. Itu. Berarti harus ada rasa percaya diri dan harus ada kesempatan. Itu dua hal yang harus datang bersama-sama. Bu Nina, terkait dengan kesempatan, pemerintah sudah mengatur bahwa dalam satu private sector harus ada keterlibatan atau harus ada, katakan dalam satu kantor harus ada pegawai melibatkan disabilitas. Namun sepertinya fakta di lapangan hal itu seringkali diabaikan. Nah, bagaimana menanggapi hal itu, Bu Nina? Ini, sekali lagi ini jadi PR bersama ya Mas Oki, bahwa dengan adanya undang-undang itu memang menurut kami itu momentum, tapi memang itu butuh perjuangan keras untuk menyadarkan semua stakeholder, termasuk private sector atau government itu sendiri. Berbicara tentang kesempatan, kami belajar banyak dari misalnya salah satu provinsi di NTT, itu memberi kesempatan yang luar biasa kepada salah satu teman penyandang disabilitas sebagai tenaga ahli ya waktu itu ya Pak Gubernur, tenaga ahli gubernur. Jadi itu sangat menginspirasi, sehingga begitu itu diangkat itu mempengaruhi banyak hal, termasuk bagaimana alokasi anggaran itu bisa dialokasikan karena belajar bersama dari teman-teman penyandang disabilitas itu sendiri. Itu yang kami pelajari. Kemudian kenapa sih pemerintah sendiri belum terlalu banyak memenuhi kuota yang harus diberikan, misalnya 2% dan 1% untuk private sector? Itu menurut saya karena pertama Mas Oki jangan lupa
bahwa perspektif tentang penyandang disabilitas itu belum dimiliki oleh private sector itu sendiri dan juga oleh government. Jangan itu, meskipun government punya undang-undangnya. Nah, kadang-kadang private sector itu merasa dia juga masih bingung mesti ngapain dengan teman-teman penyandang disabilitas. Pertama itu karena perspektifnya belum pas, juga belum tahu harus seperti apa harus yang dilakukan. Demikian juga dengan government. Government sudah mulai berpikir nih, sekarang program-programnya dari charity pindah ke human birth rights atau pemberdayaan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Tetapi ada PR juga buat teman-teman penyandang disabilitas ya Mbak Lulu ya. Nanti Mbak Lulu bisa terangkan bahwa ada kebutuhan private sector yang belum bisa dipenuhi oleh teman-teman penyandang disabilitas. Tetapi jangan lupa Mas Ogi, harapannya penyandang disabilitas itu diberi affirmative action, itu penting. Karena gini, nggak bisa dong apple to apple, itu yang harus dipertimbangkan. Bahwa penyandang disabilitas itu ada hambatan-hambatan yang harus dibantu untuk mengurangi hal-hal tersebut. Misalnya mengatasi hambatan-hambatan. Saya tadi begitu masuk di gedung MNC, saya gembira karena sudah ada bidang miring, ya. Itu satu. Itu sudah bagian dari aksesibilitas, Mas. Apakah semua private sector sudah menyediakan itu? Belum. Apakah government sudah menyediakan itu? Juga belum. Terus misalnya nih nanti kami masuk ke kamar mandi. Apakah kamar mandinya bisa dipakai oleh Mbak Lulu pada waktu dia menggunakan kursi roda? Itu penting. Hal seperti itu tuh yang masih belum kepikiran mungkin oleh private sector maupun government. Peran kita mungkin salah satunya adalah mensosialisasikan hal itu. Sehingga mungkin di tahun politik ini saran saya untuk semua partai, salah satu kampanyenya please jangan hanya bagi-bagi beras, tapi workshop tentang penyandang disabilitas itu apa. Atau please punya satu program untuk penyandang disabilitas tapi bukan charity. Bikinlah program untuk pemberdayaan untuk teman-teman disabilitas. Karena jangan salah Bapak Ibu, begitu penyandang disabilitas itu punya organisasi, dia itu sangat mandiri. Jadi kami tuh kadang-kadang sampai heran sama Mbak Lulu yang tiba-tiba dia pakai motor kemana-mana. Bayangan saya pasti, Mbak Lulu nanti gini. Itu bayangan saya yang salah ternyata. Demikian juga organisasi yang dibentuk oleh penyandang disabilitas, Anda akan memperoleh banyak manfaat. Pertama belajar, juga kita semua akan memberi kesempatan penyandang disabilitas mendapat hak-haknya. Saya kira itu Mas. Nah Bu Lulu, terakhir di tahun 2023 peringatan Hari Disabilitas Internasional, apa cita-cita terbesar kawan-kawan disabilitas? Kalau ingin merdeka, ingin terlibat dalam proses pemerintahan, sudah sepertinya. Nah, cita-cita lainnya terbesar yang ingin dicapai, apa itu, Bu Lulu? Cita-cita terbesar itu sebenarnya kan, kalau keterlibatan tadi keterlibatan ada, tetapi kan belum menyeluruh ya. Bagaimana kita bisa memastikan negara benar-benar menjamin hak difabel itu sendiri. Kita sepertinya masih sedikit ragu-ragu dengan adanya undang-undang, dengan adanya banyak peraturan presiden dan kementerian, itu masih belum ada implementasi nyata di bawah. Belum lagi kita bisa menyasar kebutuhan paling dasar difabel pun belum sampai sekarang itu belum terpenuhi sepenuhnya. Jadi kalau kita mau bicara kemerdekaan, difabel itu sebenarnya belum merasakan kemerdekaan yang secara utuh. Kalau kita mau jujur ya, bagaimana nanti pemerintah ke depan, termasuk sekarang tahun politik, memastikan kemerdekaan yang sesungguhnya bagi difabel dengan cara apa? Dengan cara memastikan pemenuhan hak mereka benar-benar dicukupi. Seperti itu, bukan secara charity-nya ya, bagaimana kita memastikan. Kalau mau bicara tadi ketenaga kerjaan, masih banyak, jangankan perusahaan swasta, pemerintah saja masih ragu-ragu menerima difabel itu sendiri, ya kan? Masih banyak persyaratan yang justru menyulitkan difabel. Betul. Itu yang harus kita perjuangkan bersama-sama nih. Siap, barangkali yang merdeka belum banyak. Nah, ini juga menjadi harapan terbesar kawan-kawan disabilitas. Semoga di Hari Disabilitas Internasional 2023, undang-undangnya sudah ada, peraturannya sudah ada, tinggal bagaimana implementasi di lapangan. Semua kawan-kawan disabilitas bisa merasakan, bisa mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Terlebih di tahun politik, kalau tadi Bu Nina bilang, janganlah cuma kasih sumbangan, tapi kasih pemberdayaan.
Itu yang paling penting, karena kalau sudah diberdayakan, sudah bisa bergerak, ternyata kawan-kawan disabilitas juga luar biasa aksinya. Terima kasih Ibu Lulu, terima kasih Ibu Nina sudah datang ke Surabaya, main ke kantor kami. Pemirsa, saya Akhir Sandi juga mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda menyaksikan iBreak edisi pagi hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.